dari apa yang disampaikan Pak Imaduddin bin Sarman atau Sam'un ini, bisa kita ketahui bahwa narasi kebencian lebih dominan daripada bukti ilmiah. Toh kitabnya sudah ketahuan, copas Google. Kalau copas di Google dari kitab Maktabah Syamilah itu lumayan, karena isinya kitab-kitab semua. Ada kelompok mereka mengatakan bahwa penelitian atau tesis Kiai Imad ini copy paste dari YouTube-nya kelompok Wahabi. Seperti itu, Kiai. Ya, mereka memang setelah hujah-hujah ilmiah tidak dapat mereka sampaikan untuk menjawab tesis saya. Yang ada sekarang itu hanya kampanye negatif terhadap tesis saya, bahkan ke kampanye hitam terhadap tesis saya dan pribadi saya, dan itu saya anggap biasa-biasa saja. Kalau copas Google itu dari narasi orang-orang Wahabi Salafi, berarti mereka adalah orang-orang Salafi Wahabi. Setelah mereka tidak bisa menjawab hujah-hujah ilmiah itu, maka mereka membuat framing terhadap kajian saya itu, termasuk katanya tesis saya itu adalah copy paste, kopas. Padahal Nahdlatul Ulama didirikan tahun 1926. Salah satu tujuannya untuk mengkanter, menyerang, dan membantah secara ilmiah kalangan Salafi Wahabi. Itu salah satu tujuan Nahdlatul Ulama dibangun. Loh, kok ini Imad bin Sarman malah ilmu-ilmunya copas dari Wahabi semua? Apakah kitab atau buku semacam ini ada di web-web yang ditulis oleh kaum-kaum Wahabi? Itu tidak ada. Ini kitab atau buku ini memang ditulis oleh saya. Adapun sebelumnya ada ulama-ulama yang ikut membatalkan Ba'alawi itu sebagai sebuah bacaan dan inspirasi atau mempunyai sudut pandang yang sama di dalam bagaimana membatalkan Ba'alawi, itu kan tidak bisa disebut sebagai kopas. Kok bukan copas dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama? Kan lucu. Ini sebenarnya dia Wahabi atau NU sih? Kok ilmunya? Memang harus kita akui teman-teman, di Google itu tulisan Wahabi lebih dominan daripada tulisan Nahdlatul Ulama, daripada NU. Ada beberapa ulama dulu Bang Haji, dari tahun 85 Syekh Ali Tantawi. Syekh Ali Tantawi itu bukan orang Wahabi, dia orang Ahlussunnah wal Jamaah dari Syria. Dia memiliki kitab Fatwa At-Tantawiyah, fatwa-fatwa Imam Tantawi, membatalkan nasab-nasab para habaib ini. Tapi jangan kemudian semua narasi tanpa dicek, cross check ya, tanpa melalui ilmu yang jelas langsung dipercaya. Akhirnya ngawur kan, bertentangan dengan kiai-kiai NU. Kiai Maimun Zubair mengakui Ba'alawi, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri mengakui Ba'alawi. Tidak hanya habaib, tidak hanya Ba'alawi di Yaman itu, beberapa keluarga dibatalkan oleh Ali Tantawi. Adanya itu di dalam sebuah majalah Asyarqul Ausat, majalah Timur Tengah. Ali Tantawi mengatakan bahwa laisa lahu ma yusbituha. Hadhihi da'wah laisa laha ma yusbituha wa yu'akkiduha illa qaula ashabiha. Bahwa pengakuan-pengakuan mereka tentang bahwa mereka keturunan Nabi ini tidak ada yang memperkuat, tidak ada yang mengisbat kecuali ucapan mereka sendiri. Pandanglah ulama-ulama yang di NU, bukan malah copas tulisan Wahabi di Google. Kemudian setelah diskusi tidak mampu, gak datang, utusannya gabrul semua. Sekarang keluar-keluar tes DNA yang dipercaya dari perkataan Sugeng, yang dari wajahnya saja kayak jarang sholat Sugeng itu. Dari wajahnya itu sudah menunjukkan jarang sholat kayaknya dia. Aduh, masa orang-orang kayak gitu mau membahas nasab yang suci. Ada lagi Syekh Murad Syukri Suwaidan. Beliau membuat kitab namanya Al-Ithab. Al-Ithab ini adalah diantaranya membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, di dalam kitab itu beliau berpatokan terhadap kitab Ibnu Ainabah di abad 9. Seperti yang saya sampaikan, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan dalam kitab Al-Adabu Syar'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Mufli Al-Maqdisi, ketika bertemu Sayyid yang kecil keluar dari masjid, mau keluar ke masjid, dari masjid. Nah, mau keluar dari masjid,
ketepatan bertemu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal tidak mau keluar duluan. Beliau mengalah dari sayyid yang kecil itu. Akhirnya yang sayyid yang kecil itu didahulukan oleh beliau. Lalu beliau mengatakan bahwa dia adalah ahlul bait, wajib kita menghormati. Jadi di abad 9 ada seorang ulama ahli nasab namanya Ibnu Inabah yang juga menjadi referensi saya di dalam penelitian saya, menyebutkan nama Ahmad bin Isa tetapi tidak menyebutkan nama dari Ubaidillah. Tetapi di dalam kitab itu tidak menggunakan jumlah ismiyah seperti yang sudah saya temukan di abad ke-6. Jadi waktu itu ketika seorang Murad Sukri Suwaidan itu membatalkan nasab Balawi, kitab Sajarah Mubarakah ini belum ditemukan. Imaduddin bin Sarman atau bin Sam'un, Arba'in Nawawi aja tidak hafal gitu loh. Dari kelasnya kan sudah beda. Hati-hati, hati-hati dengan kemuliaan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan nasab para zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seluruh kitab nasab yang hari ini saya jadikan sebagai referensi itu 80%-nya adalah hasil daripada infaknya Syekh Al-Mar'asi itu. Syekh Al-Mar'asi ini orang kaya yang dia mempunyai perhatian, kemudian dia mencari di seluruh dunia kitab-kitab nasab, ditemukanlah kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Ibnu Inabah, saya kembali jangan panjang-panjang. Ibnu Inabah menjadi dalil daripada Syekh Murad Sukri Suwaidan dari madhab Hambali. Nah, madhab Hambali ini adalah madhab yang sama dengan Wahabi. Wahabi sekarang ini walaupun mereka lebih cenderung kepada la madhabiyah, tidak bermadhab, tapi sebagian ulamanya itu masih ada yang menggunakan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dari sinilah ini orang-orang pendukung Balawi mengatakan bahwa karena dulu ada orang-orang madhab Hambali yang membatalkan nasab Balawi, maka berarti orang yang sekarang ini membatalkan juga ikut daripada Murad Sukri yang dari madhab Hambali yang katanya Wahabi. Padahal Wahabi itu adalah sebuah pemahaman keagamaan yang tumbuhnya kan hanya di Saudi. Kalau di Yordan, di Syria itu kan tidak berkembang. Walaupun memang mungkin ada lulusan-lulusan Saudi yang ada di Yordan, yang ada di di Syria dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tadi belum selesai. Murad Sukri ini jadi berbeda dengan saya. Kalau saya itu berpatokan dari kitab abad 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Kalau Murad Sukri ini hanya berpatokan pada abad 9. Menurut Murad Sukri, kalau abad 9 ini Ibnu Inabah yang hidup bareng dengan Ali As-Sakron yang menciptakan nasab Balawi itu mengetahui bahwa Ali As-Sakron itu Nabi akan disebutin sama dia. Apalagi ngomongnya keturunan Ahmad bin Isa. Tapi karena Ibnu Inabah mengetahui bahwa yang namanya Ali As-Sakron ini bukan keturunan Ahmad bin Isa, maka dia tidak masukkan Ali As-Sakron ini atau Abdurrahman Segaf kakeknya. Karena ini Ibnu Inabah ini satu angkatannya dengan Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segaf pada waktu itu jadi ulama udah. Ulama kan terkenal. Kalau terkenal Ibnu Inabah tahu dong. Kalau Ibnu Inabah tahu ketika Abdurrahman Segaf ini turun Nabi, maka akan dimasukkan dalam kitabnya. Tapi Ibnu Inabah tidak memasukkan Abdurrahman Segaf ke dalam kitabnya itu. Hada yadullu ala anna Abdurrahman As-Segaf ini laisa min dzurriyyati Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa atau Abdurrahman Segaf ini bukan keturunan dari Ahmad bin Isa ini. Kemudian ada lagi seorang ulama namanya Syekh At-Turbani. Syekh At-Turbani dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari Wahabi. Kemudian ada lagi Syekh Yasin Al-Qalidari. Nah, Syekh Yasin Al-Qalidari ini memang Syiah. Nah, kalau misalnya Syiah itu tidak boleh kita jadikan sebagai sebuah referensi, mereka seharusnya juga tidak menjadikan Mahdi Rajai sebagai referensi. Tapi kemarin mereka menunjuk-nunjukin tuh katanya seorang ahli nasab dari Iran namanya Syekh Mahdi Rajai sudah mengisbat Balawi. Jadi kalau yang enakin ditunjukin sama dia kan, diambil. Kalau yang kagak yang enakin mereka tuduh Wahabi itu katanya Imaduddin. Karena dia
menggunakan apa namanya teori yang sama dengan yang digunakan oleh Murad Sukri Suwaidan. Syiah itu dia karena menggunakan kitab As-Sajalah Mubarakah yang terindikasi di dalamnya ada ajaran Syiah tentang Imam Mahdi. Padahal pengarangnya ini kan pengarangnya namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli sunnah wal jamaah, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib. Tetapi di dalam Imam Mahdi saya telah teliti bahwa memang Imam Fakhruddin Ar-Razi ini cenderung sama dengan apa teologi Syiah, bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir, kemudian dia menghilang. Kalau dalam teori kita Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Mahdi itu turunan Nabi, nanti lahirnya di hari kiamat dari seorang ayah namanya Muhammad dan dari ayah namanya Abdullah, dianya namanya Muhammad, sama dengan nama Nabi Muhammad dan sama ayahnya. Itu dalam teori kita Ahlussunnah. Tapi rupanya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini tidak. Dari mana saya tahu tidak? Saya teliti kitab-kitab beliau yang lain. Saya sudah menemukan kitab Al-Matalibul Aliyah karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi ciples sama. Ketika bicara tentang apa namanya Imam Mahdi, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu memberikan sebuah laqab sama dengan kitab Sajalah Mubarakah, yaitu Sahibuz Zaman. Di dalam kitab As-Sajalah Mubarakah, Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi gelar Imam Mahdi Sahibuz Zaman. Di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah ini juga beliau memberikan gelar Sahibuz Zaman. Di dalam kitab Sajalah Mubarakah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa semoga Allah akan menunjukkan kembali, mengeluarkan kembali siapa namanya Imam Mahdi. Di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah pun dikatakan dia masih gaib hari ini dan nanti akan dikeluarkan. Berarti apa namanya itu, orang-orang yang meragukan bahwa kitab As-Sajalah Al-Mubarakah adalah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi hari ini sudah patah. Argumentasi mereka untuk membuat masyarakat tidak mempercayai tesis saya karena menggunakan referensi, salah satunya adalah As-Sajalah Mubarakah yang diatribusi sebagai ajaran Syiah, itu tidak terbukti. Karena apa? Karena pengarangnya sudah jelas, seorang yang seperti disebutkan di dalam manuskripnya, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikarang 597 Hijriah. Kemudian manuskripnya ditemukan ada di perpustakaan Sultan Ahmad As-Salis yang ada di Turki, yang sampai hari ini masih ada. Jadi apabila nanti ada di pengadilan, dari mana kitabnya? Ini kitab cetakannya. Dari versi mana cetakan itu? Dari versi manuskrip yang ada di Turki. Itu tidak bisa mereka datang ke sana kemudian membakar dan sebagainya, nggak bakal bisa. Karena sangat ketat sekali penjagaan di sebuah perpustakaan.